Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Suaranya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dwi. Bagaimana kabarnya, Kak Dwi? Alhamdulillah. Suaranya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan bahas cerita tentang siapa ya, Kak Dwi? Tentang salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, Masya Allah. Wah, Masya Allah, keren sekali nih kayaknya ya. Oke, teman-teman, selamat mendengarkan ya cerita kisah dari Kak Dwi. Silahkan duduk yang rapi, telinganya dipasang. Hap, yuk, selamat berkisah Kak Dwi. Selamat mendengarkan teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Senang sekali hari ini Kak Dwi bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena semua teman-teman pasti mencintai Al-Quran. Masya Allah. Kak Dwi mau tanya, nanti cukup angkat tangan kanannya aja ya. Kak Dwi pengen lihat nih teman-teman sudah serius, sudah fokus atau belum. Siapa yang cinta Al-Quran, angkat tangan kanannya. Hap. Nah, seperti itu keren. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan kanannya. Hup. Masya Allah. Siapa yang cinta Allah? Angkat tangan kanannya. Wih, keren. Siapa yang mau bertemu Rasulullah? Angkat tangan kanannya. Masya Allah. Tuh kan, berarti keren semua. Keren semua. Nah, pertama-tama kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana seperti ini, suasana seperti apa ya teman-teman? Suasana yang kita harus di rumah saja. Kenapa kalau keluar rumah? Kalau keluar rumah kita harus waspada, harus menerapkan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kenapa? Karena di luar sana masih ada virus apa teman-teman? Masih ada virus corona. Betul. Makanya sekarang saat yang paling tepat adalah kita di rumah saja bersama ayah bunda, bersama adik kakak, bersama Al-Quran yang menemani kita. Masya Allah. Baik, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang mau ketemu sama Rasulullah? Angkat tangan kanannya. Siapa yang mau masuk surga bersama Rasulullah? Angkat tangan kanannya. Siapa yang mau bersalaman sama Rasulullah? Angkat tangan kanannya. Masya Allah. Kita salawat dulu ya sama-sama yuk. Supaya nanti kita dikenali sama Rasulullah. Sebelum bersalawat, Kak Dwi mau mengajak teman-teman semua tersenyum dulu dong. Karena calon penduduk surga itu semuanya suka tersenyum. Kalau senyum kelihatan giginya apa enggak ya? Kelihatan giginya ya, siap. Hitungan ketiga semuanya tersenyum ya, kameranya dibuka. Siap. Satu, dua, tiga. Tersenyum. Masya Allah, semuanya tersenyum dengan luar biasa. Insya Allah kita semua akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk kita salawat dulu sama-sama. Satu, dua, tiga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Biar ganjil satu kali lagi, biar tiga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah bersalawat kepada Nabi. Semoga nanti kita dikenali oleh Rasulullah. Karena katanya kalau kita mau ketemu sama Rasulullah harus sering-sering menyebut namanya dengan cara membaca sholawat kepada Nabi. Nah, teman-teman kan kalau sholat kita juga membaca sholawat ya di tahiyat-tahiyat kita, di tahiyat awal, di tahiyat akhir. Nah, sudah siap semua belum? Lomba duduk yang rapi. Hap, tangannya ke atas,
tangan ke samping, tangannya ke depan, duduk yang rapi. Ulang lagi. Semuanya keren-keren. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, duduk yang rapi. Ulang lagi. Ya, siap. Tangannya ke atas, tangan ke samping. Tangannya ke depan, duduk yang rapi, mulut dikunci. Kuncinya taruh di kantong. Taruh di kantong kuncinya. Nah, teman-teman, hari ini Kak Dwi mau berbagi cerita sama teman-teman semua. Siapa sih yang akan Kak Dwi ceritakan? Nah, seperti biasa, Kak Dwi selalu berkisah tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Sebelumnya Kak Dwi mau tanya, siapa di sini yang cinta Al-Quran? Angkat tangan kanannya. Siapa yang rajin baca Al-Quran? Angkat tangan kanannya. Siapa yang setiap hari baca Al-Quran 1 juz? Angkat tangan kanannya. Masya Allah. Berarti benar nih teman-teman. Keren semua. 1 hari baca 1 juz. Berarti 1 bulan khatam Quran. Masya Allah. Siapa yang setiap hari selalu sholat bersama ayah bundanya? Kalau sholat kan berarti yang dibaca Al-Quran. Keren. Baik. Kak Dwi mau tanya dulu sama teman-teman semua. Siapa yang tahu Al-Quran itu terdiri dari berapa? 30 juz. Terdiri dari berapa surat? 114 surat. Nah, salah satu di antara kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada kisah tentang apa teman? Ada kisah tentang binatang-binatang. Ada gajah di surat Al-Fil. Ada laba-laba di surat apa ya? Ada nama suratnya, surat Al-Ankabut. Ada cerita tentang sapi betina di surat Al-Baqarah. Ada cerita tentang apa lagi ya? Cerita tentang kuda. Bahkan namanya diabadikan di dalam Quran surat Al-Adiyat. Ada cerita tentang semut yang kecil tapi disayang oleh seorang nabi yang juga seorang raja, namanya Nabi Sulaiman. Bahkan nama semut ini jadi nama surat, namanya surat An-Naml. Nah, selain cerita tentang binatang-binatang, ada juga cerita tentang para nabi. Siapa saja mereka? Ada kisah tentang Nabi Musa yang diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, menyeberangi lautan dengan selamat. Menyeberangi lautannya tidak dengan naik perahu, teman-teman. Tidak dengan kapal yang besar, tapi berjalan di dasar laut tanpa mereka terkena oleh air laut. Ada juga kisah Nabi Ibrahim yang dihukum dimasukkan ke dalam api. Masuk ke dalam kobaran api. Tapi karena perintah Allah, wahai api, menjadi dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Walaupun ditaruh di tengah-tengah api yang panas, Nabi Ibrahim selamat, teman-teman. Ada juga kisah tentang seorang nabi yang masuk ke lautan karena disuruh sama penghuni perahu. Masuk ke lautan terus dimakan ikan paus. Tapi selamat, teman-teman. Nabi Yunus alaihissalam. Ada juga seorang nabi yang diselamatkan dari banjir yang besar. Karena hujan tidak berhenti-henti. Mereka hanya pengikutnya saja selamat. Dan para hewan binatang juga. Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga cerita tentang Nabi Sulaiman yang bisa mengendarai angin sehingga bisa terbang di angkasa. Juga ada kisah tentang orang-orang jahat. Siapakah orang-orang jahat itu? Ada, mereka adalah Fir'aun, Namrud, bahkan ada saudaranya Rasulullah. Beliau adalah pamannya. Bahkan namanya dijadikan nama surat. Al-Lahab, namanya Abu Lahab. Nah, teman-teman, di dalam Al-Quran juga banyak kisah-kisah tentang orang-orang soleh. Bahkan ada sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun.
309 tahun. Kalau kita tidurnya berapa lama? Paling cuma 8 jam, paling setengah hari, paling 3 jam, paling 5 jam. Tapi mereka tidur selama berapa teman? 309 tahun, selama ratusan tahun, Masya Allah. Dan mereka tetap selamat karena mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 25 nama Nabi dan Rasul itu ada lagunya loh, pernah dengar gak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Aisyah, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Kalau hafal kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Aisyah, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, di antara 25 Nabi dan Rasul itu, Kak Dwi mau cerita tentang seorang Nabi yang bernama Nabiullah Ayub alaihi salam. Pernah dengar gak ceritanya teman-teman? Kalau Nabi Yusuf kita mungkin pernah dengar. Nabi Musa kita sudah mendengar. Nabi Ibrahim sudah mendengar. Hari ini spesial buat teman-teman semua tentang Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam. Nah, teman-teman, sebelumnya Kak Dwi mau kasih tahu dulu sama teman-teman semua. Nabi Ayub ini siapa sih? Nah, Nabi Ayub ini adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Sebentar, Kak Dwi mau cari dulu bukunya. Buku tentang Nabi Ayub. Nih, salah satu referensi Kak Dwi berkisah hari ini adalah buku ini, 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Dan buku ini teman-teman, kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, sebentar, Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa nama lengkapnya? Nama lengkapnya adalah Ayub bin Maus bin Razah bin Al-Ais bin Ishak bin Ibrahim. Oh, ternyata bukan hanya keturunan Nabi Ibrahim, tapi juga keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Nah, teman-teman, Nabi Ayub ini mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dia diangkat menjadi nabi utusan Allah, Nabi Ayub juga teman-teman tahu nggak? Beliau diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kaya sekali. Punya harta banyak, punya ladang gandum yang luas, punya hewan ternak yang banyak. Kalau dengar-dengar hewan ternak, kira-kira binatang apa saja? Yang suaranya seperti ini. Me. Itu suara kambing. Me. Itu suara sapi. Itu suara kuda. Pak, 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 pak. Itu suara ayam. Nah, Nabi Ayub punya hewan ternak banyak teman-teman. Masya Allah. Punya harta yang banyak. Punya ladang gandum yang subur dan luas. Punya, satu lagi. Nabi Ayub punya rumah yang besar. Rumahnya orang kaya. Masya Allah. Terus satu lagi. Nabi Ayub juga punya istri yang soleha dan anak-anak yang soleh dan soleha. Anaknya banyak tapi keren-keren. Anaknya rajin beribadah kepada Allah, rajin berdoa, rajin membantu, rajin melakukan amal kebaikan. Nah, teman-teman, ini yang membedakan Nabi Ayub dengan orang lain pada waktu itu. Nabi Ayub walaupun kaya raya, punya anak banyak, terus punya ladang gandum yang luas dan subur, punya hewan ternak yang banyak, punya harta, tapi Nabi Ayub selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah, jadikanlah harta yang Engkau berikan kepadaku ini menjadikan aku termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Tahu nggak cara bersyukurnya Nabi Ayub bagaimana? Kalau dia punya harta banyak, dia suka berbagi sama orang-orang miskin. Kalau ada musafir yang datang, selalu diberikan tempat menginap yang kamarnya hebat, kamarnya nyaman, diberikan makanan, diberikan minum, dan diberikan harta yang sangat banyak. Nabi Ayub keren kan teman-teman? Terus tanda dia bersyukur apa? Dia selalu berdoa kepada Allah, mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keimanannya kepada Allah tidak perlu ditanya lagi, sangat tinggi. Dia selalu berdoa kepada Allah, dia selalu beribadah kepada Allah, dia tidak lupa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan nih teman-teman, kalau di antara mereka ada yang kesulitan, misalnya mereka punya hutang, dibayarin sama Nabi Ayub. Masya Allah, keren banget kan? Itu nih teman-teman, sampai-sampai Nabi Ayub menjadi perbincangan makhluk yang ada di langit. Makhluk yang ada di langit apa ya? Tapi bukan burung. Bukan burung. Makhluk yang ada di langit, di antara mereka adalah para malaikat. Malaikat selalu ngobrol-ngobrol di antara mereka dan selalu membicarakan tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub ini adalah hamba Allah yang keren. Dia diberikan harta tapi tidak sombong, suka berbagi. Kata malaikat yang lain, benar, Nabi Ayub adalah orang yang pandai bersyukur. Tapi tidak semua penghuni langit itu mereka merasa senang ketika mendengar Nabi Ayub. Ada satu makhluk Allah yang diciptakan dari api teman-teman, yang diusir sama Allah dari surga ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Siapakah dia? Dialah iblis. Ayub, memang dia hamba Allah, memang dia nabi utusan Allah, tapi aku tidak suka kepadanya. Lebih baik aku diciptakan dari api. Akulah iblis. Hacim. Pakai bersin. Jadi di seluruh penghuni langit mereka membicarakan kebaikan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Ada makhluk Allah yang namanya iblis, dia tidak suka. Pasti dia bersyukur karena dia jadi orang kaya. Pasti dia bersyukur karena dia punya tubuh yang sehat dan kuat. Karena dia punya anak-anak yang soleh. Kalau semuanya itu tidak ada, tidak mungkin dia jadi hamba yang paling bersyukur. Apa yang dilakukan iblis? Dia datang kepada Allah. Ngapain datang kepada Allah? Ya Allah, aku tahu hambamu yang bernama Ayub. Dia selalu bersyukur kepadamu. Tapi karena dia punya harta banyak, karena dia punya hewan ternak banyak, karena dia punya ladang gandum yang subur. Kalau itu semua dicabut, pasti dia tidak akan bersyukur kepadamu. Kata Allah, wahai iblis, sesungguhnya Ayub adalah termasuk hamba-hambaku yang bersyukur dan bersabar. Kalaulah dia diberikan harta, pasti dia bersyukur. Kalau dia diberikan ujian, dia akan bersabar. Dan dia tetap akan bersyukur. Aku tidak percaya, ya Allah. Berikan aku izin. Aku akan menguji dia. Aku akan menguji Ayub. Apakah boleh? Silakan wahai iblis. Engkau mau menggoda, ingin menghasut, ingin memberikan ujian kepada hambaku yang bernama Ayub, silakan. Sesungguhnya dia adalah orang-orang pilihan yang aku tetapkan dia menjadi nabi utusanku, kata Allah. Iblis minta izin dulu sama Allah untuk memberikan ujian kepada Ayub. Ternyata benar. Besoknya datang tiba-tiba orang kepada Nabi Ayub. Wahai Nabi Allah, wahai Ayub, ternyata ladang gandummu yang luas itu terbakar semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ladang gandumku yang subur dan luas itu terbakar. Iya, datang lagi orang lain. Tuan Ayub alaihissalam, hewan ternakmu tiba-tiba banyak yang mati. Aku juga bingung kenapa mereka tiba-tiba mati. Oh, teman-teman, ujian pertama bagi Nabi Ayub alaihissalam, seluruh ladang gandumnya terbakar.
Anehnya, cuman ladang gandumnya Ayub saja, orang-orang lain ladang gandumnya tidak terbakar. Ditambah lagi seluruh hewan ternaknya yang terdiri dari me, 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 kambing-kambing, juga sapi, me, unta dan hewan ternak yang lain. Tiba-tiba mereka semuanya mati. Tapi cuman hewan ternaknya Nabi Ayub. Hewan ternak orang lain gak mati. Datanglah iblis menyamar menjadi manusia. Hei Ayub, aku kasihan kepadamu. Kenapa engkau kasihan kepadaku? Iya, kamu kan hamba yang selalu beribadah kepada Allah. Allah malah menghukummu. Masa ladang gandummu dibakar, terbakar, hewan ternak semuanya mati. Jangan-jangan Allah marah kepadamu. Jangan-jangan amal ibadahmu selama ini tidak diterima sama Allah. Makanya Allah menghukum kamu. Tidak, wahai saudaraku. Nabi Ayub nggak tahu kalau itu adalah iblis yang menyamar menjadi manusia. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub? Alhamdulillah. Mungkin semua ini kan semuanya adalah titipan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan semua harta yang dititipkan kepadaku, ladang gandum yang subur dan hewan ternak yang banyak ini milik Allah. Jadi kalau Allah mau ambil, tidak perlu aku marah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersyukur karena aku pernah menikmati ladang gandum itu dan hewan ternak itu sebelumnya. Kalau sekarang diambil sama Allah dengan cara terbakar ladang gandumku, hewan-hewan ternakku semua mati mungkin karena sakit, aku tidak perlu marah. Aku tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan aku harus bersabar karena ini adalah ujian dari Allah. Iblis dalam hatinya marah. Gagal. Harusnya Ayub itu merasa putus asa. Tapi dia malah bersyukur kepada Allah. Dia malah bersabar. Aduh, aku gagal. Iblis gagal menggoda Ayub, teman-teman. Baiklah, besok aku coba lagi. Teman-teman, ujian pertama, seluruh ladang gandum Ayub terbakar. Seluruh hewan ternaknya mati. Tapi Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, teman-teman, boleh juga mengikuti Nabi Ayub tetap bersyukur. Kenapa? Kok bisa begitu? Nabi Ayub tadi bilang kan, sudah lama dia menikmati hasil yang diberikan oleh karunia yang Allah berikan. Hewan ternak yang banyak dan ladang gandum. Sekarang Allah ambil. Baru sebentar. Jadi dia tetap bersyukur karena sebelumnya pernah menikmati dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Iblis berpikir lagi. Dia pasti tetap bersyukur dan bersabar karena punya anak-anak yang soleh, karena punya rumah yang besar. Baiklah, besok aku hilangkan mereka semua. Oh, teman-teman, datanglah ujian kedua. Apa ujian kedua itu kepada Nabi Ayub alaihissalam? Tiba-tiba datanglah gempa mengguncang bumi. Seluruh rumah besar Nabi Ayub semuanya hancur berantakan. Untung Nabi Ayub dan istrinya selamat. Dia berhasil keluar dari rumah. Selamat. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya? Seluruh anak-anaknya yang soleh dan soleha itu, mereka semuanya terkubur di dalam runtuhan gedung rumah yang besar itu, teman-teman. Seluruh anaknya meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan gedung rumah besar milik Nabi Ayub alaihissalam. Datang iblis menyamar menjadi manusia. Wahai Ayub, aku kasihan kepadamu. Setelah ladang gandummu, setelah hewan ternakmu, sekarang Allah semuanya mematikan anak-anakmu. Wah, kasihan sekali kamu, wahai Ayub. Teman-teman, istrinya Nabi Ayub juga tadinya sedih sekali. Tapi kemudian Nabi Ayub berkata kepada istrinya, wahai istriku, tahukah engkau bahwa Allah pasti ingin memberikan pelajaran kepada kita. Seluruh anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan soleha,
ternyata Allah panggil lebih dulu daripada kita. Ketahuilah, jangan-jangan Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Sesungguhnya makhluk bernyawa itu pasti akan mati. Kita harus mempersiapkan diri. Dan bisa jadi Allah tahu bahwa kita sekarang bukan lagi orang kaya. Kita tidak punya ladang gandum dan hewan ternak. Sementara anak kita banyak. Mungkin Allah tahu, bisa jadi kalau anak-anak kita masih hidup, kita tidak bisa memberi makan kepada mereka. Jangan-jangan nanti mereka kelaparan. Dan Allah memberikan keputusan yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersyukur kepada Allah. Wahai istriku, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita pernah memiliki anak-anak yang banyak, yang soleh dan soleha. Iblis, tetap bersyukur. Punya anak banyak tapi mati, kenapa bersyukur? Wahai saudaraku, anak-anak ini juga milik Allah. Dan alhamdulillah mereka mati dalam keadaan baik. Mereka selama ini kami mengetahuinya adalah anak yang rajin berdoa, rajin beribadah, dan selalu berbagi kepada orang lain. Allah panggil mereka dalam keadaan terbaik. Tidak perlu kita menjadi sedih. Aku dan istriku nanti akan berjumpa lagi dengan anak-anakku di surga. Kita hanya perlu bersabar. Iblis gagal lagi, teman-teman. Seluruh anak Nabi Ayub semuanya diambil oleh Allah. Mereka tertiban reruntuhan karena gempa. Bersama seluruh rumah besar Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub sekarang hidupnya miskin. Tapi tidak pernah meratap mengatakan, ya Allah apa dosaku. Enggak pernah Nabi Ayub mengatakan seperti itu. Dia tetap mengucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya segala puji bagi Rabb Allah, Tuhan semesta alam. Masya Allah, teman-teman. Diberikan ujian nih. Tadinya jadi orang kaya, tiba-tiba miskin. Tetap bersyukur. Tetap mengucapkan hamdalah. Terus punya anak-anak yang banyak, soleh dan soleha, baik-baik semuanya. Allah ambil. Sekarang Nabi Ayub dan istrinya tidak punya lagi anak-anak yang baik, yang soleh dan soleha. Semuanya diambil sama Allah. Tapi dia cukup mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis gagal lagi. Aku gagal lagi. Aku harus kasih dia musibah yang berat. Mungkin dia masih bisa bersyukur. Mungkin dia masih bisa bersabar. Karena dia masih sehat dan kuat. Baiklah. Aku akan berikan ujian itu. Hacim. Iblisnya bersin. Teman-teman, datanglah ujian yang ketiga. Apakah ujian itu, teman-teman? Tiba-tiba saja Nabi Ayub yang badannya sehat dan kuat, tiba-tiba tubuhnya menderita sakit. Tadinya sakitnya kecil, cuman rasa gatal di kulitnya. Tapi kok ada bentol-bentolnya, kok makin lama makin banyak, kok makin lama semakin digaruk semakin panas, semakin perih, semakin bertambah banyak penyakitnya yang tadinya cuma sedikit, teman-teman. Apalagi setelah diobatin, bukannya tambah sembuh, tapi malah tambah parah sakitnya. Bahkan teman-teman, dari sakitnya Nabi Ayub itu menimbulkan bau yang busuk, yang tidak sedap dicium oleh semua hidung yang ada di sekitar Nabi Ayub alaihissalam. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub? Alhamdulillahirabbil alamin. Aku diberikan sakit sama Allah, padahal sebelumnya aku diberikan sehat dan tubuh yang kuat. Aku tetap bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Kalaulah Engkau sekarang kirimkan aku sakit, ini menjadikan aku semakin menjadi beriman kepadamu. Masya Allah. Teman-teman, sakitnya yang parah itu sampai-sampai tetangganya, sampai-sampai orang di sekitarnya tidak tahan dengan bau dari sakitnya Nabi Ayub itu. Bau sekali. Teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini baunya nggak enak. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau Ayub kita usir saja dari kampung sini?
Oh, tapi dia sudah berbuat baik sama kita. Nanti kalau penyakitnya menular bagaimana? Oh iya juga ya. Terus bagaimana dong? Ayo kita usir Nabi Ayub. Suruh dia tinggal di tempat yang jauh dari kita. Suruh tinggal di tempat yang sepi. Oh, teman-teman, ujian berikutnya bukan hanya sakit, tapi Nabi Ayub dan istrinya diusir dari kampungnya, dari desanya. Padahal orang-orang itu tadinya mereka mendapatkan kebaikan dari Nabi Ayub. Mereka kalau kesusahan dibantu, mereka kalau punya hutang dibayar hutangnya, kalau mereka sakit di apa namanya diobatin, diajak ke tabib. Kalau mereka tidak bisa makan diberi makan oleh Nabi Ayub. Tapi mereka takut kenapa? Sakitnya Nabi Ayub itu tadi teman-teman menimbulkan bau yang tidak sedap, menimbulkan bau busuk sehingga mereka takut ketularan penyakitnya Nabi Ayub yang aneh itu. Tapi Nabi Ayub nggak kecewa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai istriku, mari kita pergi dari kampung ini. Tidak apa-apa kita tinggal walaupun cuman berdua. Akhirnya Nabi Ayub pergi meninggalkan kampungnya teman-teman. Pergi ke tempat yang sangat jauh, yang sepi. Kalau keluar rumah, tengok ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tidak ada orang sama sekali. Mungkin tinggalnya di tengah hutan kali ya. Tapi waktu itu mah, kalaupun ada hutan, masih bisa makan-makan. Maksudnya makannya dari pohon-pohonan yang ada di sekitarnya. Nggak tahu emang Nabi Ayub itu tinggal di tempat seperti apa, tapi yang jelas tempatnya sepi. Tempatnya jauh. Terus untuk makan mereka berdua bagaimana? Karena Nabi Ayub sakitnya makin lama makin parah teman-teman. Bahkan yang tadinya masih bisa berjalan, masih bisa duduk, sekarang cuma bisa berbaring. Gak bisa ngapa-ngapain karena sakitnya yang begitu parah. Terus apa yang dilakukan Nabi Ayub? Nabi Ayub teman-teman hanya diberikan lisan, mulut yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan hati yang senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi walaupun sekarang tinggalnya hanya berbaring saja di tempat tidur, tapi zikirnya senantiasa berzikir kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau berikan aku sebelumnya nikmat yang panjang, sehat yang full, kekuatan yang prima. Dan sekarang Engkau berikan aku sakit baru sebentar, kata Nabi Ayub gitu. Terus cara mereka makan gimana? Karena istrinya masih sehat teman-teman, istrinya kalau butuh makanan dia akan keluar. Terus ngapain keluar? Ternyata istrinya bekerja kepada tukang pembuat roti. Jadi membantu tukang roti itu dan mendapatkan upah yang sedikit hanya untuk makan mereka setiap hari. Lama-lama tiba-tiba ketahuan. Kamu istrinya Ayub ya? Ayub yang sakit itu. Yang sakitnya aneh. Mulai besok kamu jangan bekerja di sini lagi ya. Istrinya sekarang tidak boleh bekerja lagi karena tukang rotinya takut mereka nanti tertular. Oh, apa yang harus dilakukan istrinya? Sementara mereka butuh makan setiap hari. Nah, teman-teman, apakah Nabi Ayub terus putus asa? Apakah Nabi Ayub kemudian mengeluh? Enggak. Walaupun sekarang sakit, hanya bisa berbaring, hanya lisan dan hatinya saja yang terpaut kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat sehingga aku masih bisa berzikir kepadamu. Hatiku masih terpaut kepadamu ya Allah. Terima kasih atas nikmat yang telah Engkau berikan. Masya Allah. Terus teman-teman, apa yang dilakukan oleh istrinya? Tidak punya apa-apa lagi. Terus apa yang harus dilakukan? Ternyata istrinya Nabi Ayub itu punya rambut yang indah teman-teman. Akhirnya istrinya memotong rambutnya. Terus rambut itu dijual dan dibelikan makanan. Emang rambut bisa dijual? Pada waktu itu mungkin iya.
Untuk dijadikan apa ya kira-kira rambutnya ya? Mungkin dijadikan rambut palsu. Tapi itu dulu teman-teman. Kalau sekarang masa jualan rambut? Iya, dulu istri Nabi Ayub kemudian memotong rambutnya dan menjual. Tapi itu harta satu-satunya yang dimiliki oleh mereka berdua. Sampai teman-teman karena iblis gagal menggoda Nabi Ayub, iblis tahu siapa orang yang paling dekat dengan Nabi Ayub. Siapakah dia? Betul, dia adalah istrinya. Iblis menyamar menjadi manusia. Wahai istri Nabi Ayub, aku adalah teman suamimu. Aku kasihan kepada dirimu. Bukankah engkau dulu pernah hidup dengan harta yang banyak, punya anak yang banyak? Sekarang engkau hidup miskin bersama suamimu. Bagaimana kabar suamimu? Iya, suamiku masih sakit, tapi hati dan lisannya tetap berzikir kepada Allah. Kalau memang dia adalah hamba pilihan Allah, memang dia utusan Allah, suruh dia berdoa supaya dia disembuhkan. Ayo dong, kamu sebagai istrinya. Oh iya, benar juga ya. Teman-teman, suatu ketika istrinya berbincang-bincang kepada suaminya yang sedang sakit. Ayub alaihissalam yang cuman bisa berbaring, tapi hatinya dan lisannya senantiasa berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata istrinya, "Wahai suamiku, bukankah engkau adalah orang pilihan Allah? Bukankah engkau adalah nabi utusan Allah? Kalau memang benar, berdoalah kepada Allah supaya segera mengangkat sakitmu ini." Teman-teman, Nabi Ayub merasa kecewa dengan istrinya. Dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, tahukah engkau berapa lama Allah berikan kita kesehatan, harta yang banyak, dan anak-anak yang soleh dan soleha?" Kata istrinya, "Kita telah menikmati itu selama 70 tahun. Nah, selama 70 tahun kita mendapatkan nikmat dari Allah. Sekarang aku bertanya kepadamu, berapa lama aku sakit seperti ini?" Kata istrinya, 18 tahun. Nah, mana lebih banyak, 70 tahun atau 18 tahun? Lebih banyak 70 tahun. Nah, aku malu kepada Allah kalau aku berdoa supaya dimintakan sembuh. Sementara Allah telah memberikan aku nikmat yang banyak selama 70 tahun. Hidup dalam kenyamanan, kesenangan, harta yang banyak, hewan ternak yang banyak, dan kesehatan yang kuat, serta anak-anak yang soleh. Kita baru diuji sama Allah 18 tahun. Aku malu berdoa kepada Allah supaya aku disembuhkan. Aku hanya perlu bersyukur kepada Allah. Wahai istriku, teman-teman, karena takut Nabi Ayub, istrinya nanti akan membuat imannya bertambah lemah. Wahai istriku, tinggalkanlah aku sendiri. Biarlah aku hidup sendiri. Karena aku hanya ingin berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, apakah istrinya diusir? Apakah istrinya disuruh pergi, teman-teman? Nabi Ayub bukan membenci istrinya, bukan. Tapi dia takut kalau nanti permintaannya itu membuat dirinya tidak bersyukur lagi kepada Allah. Maka dia perintahkan untuk supaya Nabi Ayub ini sendirian saja di rumahnya. Tinggalkan aku, kata Ayub. Teman-teman, dulu punya anak-anak yang soleh. Sekarang sendirian. Istrinya pun disuruh meninggalkan dirinya. Hidupnya sendirian, ditemani dengan sakit yang aneh, yang cuman bisa berbaring, tapi untungnya hatinya dan zikirnya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipasrahkan, teman-teman. Bahkan setelah semuanya tidak ada lagi, tidak punya harta, tidak punya ladang gandum, tidak punya hewan ternak, tidak punya anak-anak, istrinya sudah tidak ada lagi. Teman-teman tahu doa Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadwi cari dulu. Ada di dalam buku ini. Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah. Apa doanya, teman-teman? Di Quran surat
Shad. Nah, teman-teman nanti boleh buka di Quran surat Shad ya. Quran surat Shad. Nah, ini dia. Sebentar teman-teman, surat Shad. Ada yang tahu surat Shad itu surat keberapa? Yo, ada yang tahu nggak? Surat Shad itu surat keberapa? Surat ke-38. Nah, kita buka surat Shad ayat. Nah, ini dia. Surat Shad. Surat Shad. Sebentar teman-teman, kami cari dulu. Doanya Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman tahu nggak? Nabi Ayub ini begitu sabarnya, begitu bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, teman-teman, surat Shad ayat 41. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Oh, teman-teman. Nabi Ayub berkata dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan bahwa ternyata benar ya. Tadi iblis yang memberikan ujian kepada Ayub dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk penderitaan dan bencana. Terus apa kata Allah? Kata Allah, wahai Ayub, hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Teman-teman, ketika dalam kondisi terbaring itu, Nabi Ayub disuruh kakinya ke bawah. Menginjak bumi. Dari itu kemudian keluar air yang memancar. Air yang kata Allah, mandilah dan minumlah dengan air itu. Ternyata teman-teman, berangsur-angsur Nabi Ayub kembali dari sakitnya. Sehat dan kuat. Yang tadi kulitnya penuh dengan penyakit teman-teman, yang baunya tidak sedap, yang baunya menimbulkan bau busuk, Allah kembalikan menjadi sehat lagi. Kulitnya nggak berbau lagi, bahkan baunya harum. Sampai-sampai nih teman-teman, ketika istrinya datang, tidak mengenal. Wahai Tuan, kemana orang yang tinggal di rumah ini yang menderita sakit? Dia adalah suamiku. Dia tidak tahu kalau itu adalah suaminya yang tadinya sakit. Apakah engkau tahu? Aku khawatir ketika aku tinggal pergi, dia tidak ada lagi yang membantu. Kemudian Ayub mengatakan, wahai wanita, wahai istriku, inilah aku Ayub. Allah telah menyembuhkan aku. Sekarang aku bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakit yang dulu membuat dirinya menjadi tidak sehat, yang dulu kesehatannya diambil sama Allah, dikembalikan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang tadinya sakit, terus diberikan sehat lagi. Yang tadinya tidak punya anak-anak karena semuanya mati, tertimpa reruntuhan. Lama kemudian Nabi Ayub dianugerahi, diberikan anak-anak yang banyak dan soleha lagi. Terus punya harta yang banyak lagi. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih teman-teman. Jadi walaupun mendapatkan ujian yang berat, hartanya hilang, kebunnya terbakar, anaknya semuanya meninggal, menderita penyakit, dia mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap bersyukur kepada Allah. Bersabar, dan semua ujian itu Allah hilangkan, dikembalikan lagi.
mendapatkan nikmat kesehatan, mendapatkan rumah yang besar lagi, mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha lagi, mendapatkan kebun gandum yang subur lagi, Masya Allah. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi pada diri kita, yuk kita ikuti bagaimana Nabi Ayub alaihissalam senantiasa bersyukur kepada Allah dan bersabar terhadap ujian. Kak Dwi mau tanya sama teman-teman semua, siapa di sini yang mau jadi orang hebat? Angkat tangan kanannya. Siapa yang mau jadi orang keren? Angkat tangan kanannya. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Angkat tangan kanannya. Siapa yang mau jadi orang terkenal? Angkat tangan kanannya. Siapa yang mau jadi orang hutan? Angkat tangan kanannya. Masa orang hutan? Jangan kalau orang hutan. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan kanannya. Lagi yang semangat. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan kanannya. Lebih semangat lagi. Siapa yang mau masuk angin? Angkat tangan kanannya. Jangan. Masa masuk angin. Oke, alhamdulillah teman-teman. Itu tuh tadi kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Keren ya. Jadi walaupun diberikan ujian tetap bersyukur dan bersabar kepada Allah. Iya, Kak Dwi jadi ingat. Sekarang ini kan banyak mungkin ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang lagi musim pandemi COVID, lagi banyak virus corona, ada di antara mereka yang menderita sakit. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari sakit itu. Dan kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk teman-teman kita baca suratul Fatihah yuk buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita yang saat ini mereka mungkin sedang berbaring di rumah sakit. Mereka terkena penyakit dari virus corona ini. Semoga Allah cabut sakitnya dan diberikan kesehatan. Yuk kita baca suratul Fatihah yuk sama-sama. 1, 2, 3. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan surat Al-Fatihah yang kita bacakan tadi sama-sama membuat saudara-saudara kita yang sedang sakit, teman-teman kita yang sekarang di rumah sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah berikan kesehatan, dan Allah semoga senantiasa menjaga kita semua yang hadir di sini dalam kesehatan, dalam keamanan, dalam kesejahteraan, dan dalam keistiqomahan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, cerita Kak Dwi cukup di sini. Kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, jazakallah khairan Kak Dwi untuk ceritanya yang luar biasa hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Kak Dwi, teman-teman. Boleh dibuka mute-nya. Terima kasih Kak Dwi. Jazakallah. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Ya, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Udah oleh. Iya, alhamdulillah sudah selesai kisah dari Kak Dwi tadi ya. Luar biasa sekali kisahnya. Wah, Bu Puji mendengarkan kisah itu rasanya malu sekali ya. Kita, Bu Puji khususnya masih sering sekali mengeluh padahal diujinya hanya sedikit, misalnya sakit sedikit mengeluh, diuji sedikit mengeluh. Misalnya teman-teman nggak dikasih jajanan, mengeluh, nangis. Siapa yang suka begitu, ada nggak? Semoga nggak ada ya. Nah, jauh sekali, berbeda sekali dengan kisah Nabi Ayub tadi, teman-teman. Nabi Ayub luar biasa ya, Masya Allah. Nabi Ayub, Allah berikan awalnya harta yang banyak sekali, harta yang berlimpah. Tapi kemudian diuji sama
sama iblis ya, sama setan. Kemudian hartanya habis semuanya, tidak tersisa satupun. Kemudian anak-anaknya pun meninggal dunia, anak-anak yang soleh, yang baik pun meninggal dunia. Kemudian diuji dengan sakit yang luar biasa. Tapi Nabi Ayub kok putus. Oh iya, putus-putus ya. Oke, buku dimatikan dulu. Oke. Tapi Nabi Ayub tetap bersyukur dan bersabar walaupun ujiannya luar biasa. Nah, kita dengan sudah mendengar kisah Nabi Ayub. Ucapnya istighfar, astagfirullah gitu ya, bukan malah nangis, sakit, aduh sakit, ya Allah kok sakit sih gitu. Boleh nggak kalau sakit mengeluh begitu, boleh nggak? Nggak ya. Jadi mulai sekarang kalau diuji sama Allah harus tetap bersabar dan bersyukur. Semoga dengan begitu iman kita jadi bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke deh, anak saleh, boleh dinyalakan lagi mute-nya. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Iya. Oke, kita berdoa sama-sama ya teman-teman ya. Yuk semuanya. Lompat duduk rapi. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, kakinya dilipat, berdoa dimulai. Allahumma arhamna bil Qur'an, ja'alna imaman hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum nasina wa 'allimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana ya rabbal alamin subhanaka asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi senyum, mana senyumnya? Puji foto nih ya. Boleh difoto ya, Kak Cus? Kak Cus. Silakan Bu Cusna difoto nih teman-teman. Memberi senyum. Ya, yang lama ya senyumnya ya. Ya, biar difoto dulu sama Bu Cusna. Silakan Bu Cusna, foto dulu. Memberi gaya. Gayanya gimana gayanya? Gitu gaya yang gini aja. Ayo. Udah belum Bu Cusna? Oh, ada yang belum dinyalain kameranya. Silakan dinyalakan dulu. Yuk, sekali lagi ya. Memberi senyum. Memberi gaya. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakumullah khairan katsiran teman-teman sudah hadir hari ini. Jangan lupa semangat terus murojaah di rumah bersama ayah bunda ya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih bunda-bunda solihah semua dan guru-guru hebat. Dadah. Dadah.